Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Zakia Daraja. Kali ini saya akan memaparkan tentang pengalaman kita ya selama Idul Fitri ini, yaitu apa sih sebenarnya hikmahnya yang saat ini kita alami, karena saat ini kita lebaran di rumah saja ya. Jadi tidak seperti biasanya. Biasanya kita ada acara mudik, ada acara silaturahim, ada acara makan-makan bersama, piknik bersama keluarga, dan lain sebagainya ya. Di lebaran pada masa-masa normalnya seperti itu. Dan saat ini kita dipaksa untuk lebaran di rumah saja. Mungkin bagi teman-teman yang perantauan, yang ingin pulang, ingin menjenguk orang tuanya di rumah, ingin bertemu dengan sanak saudara di luar daerah dan sebagainya, merasa ini suatu hal yang menyedihkan gitu ya, suatu hal yang penuh dengan rasa kecewa, bisa jadi ya, ada rasa rindu yang terpendam dan sebagainya, yang membuat hati kita mungkin merasa aduh bagaimana ini gitu ya, ada rasa mengaduh gitu. Karena bisa jadi saat lebaran ini sebuah momen yang istimewa buat kita semua untuk agendakan berkumpul bersama dengan keluarga ya, yang biasanya tidak pernah pulang, hanya setahun sekali pulangnya, itu diagendakan di saat lebaran itu. Nah, tapi saat ini kita dianjurkan untuk lebaran di rumah saja. Bahkan tidak ada sholat id, tidak ada berkunjung ke tetangga pun tidak ada, apalagi berkumpul-kumpul dengan teman, saudara dan sebagainya. Itu pun sangat minimalisir gitu ya, sangat tidak dianjurkan untuk berkumpul-kumpul. Jadi kita benar-benar hanya lebaran dengan keluarga inti saja. Nah, apa sebenarnya yang bisa kita ambil? Apakah kita akan terlarut dalam kesedihan ini, atau kita akan mengeluh gitu? Atau sebenarnya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kondisi seperti saat ini ya. Kemarin kita sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, kita mungkin tidak bisa berlarut-larut dalam penyesalan, memendam rindu yang tidak tersampaikan, kesedihan ya dan sebagainya. Kita tidak bisa terus-terusan dalam rasa seperti itu gitu ya. Nah, untuk itu kita mesti melihat ini semua dengan sebuah sudut pandang yang berbeda. Nah, ini menurut saya sebenarnya banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari kita lebaran di rumah saja. Nah, di sini saya mencoba menggali apa sih sebenarnya pelajaran yang bisa kita ambil sehingga kita bisa memaknai lebaran di rumah saja ini dengan penuh hikmah gitu ya, dengan penuh tetap rasa syukur, dengan penuh rasa tetap bahagia dan lain sebagainya. Nah, yang pertama, kita bisa menjadikan ini sebagai suatu momen untuk mengakses rasa prihatin. Kenapa prihatin? Ya karena kan seperti tadi saya bilang, kita tidak bisa pulang, tidak bisa mudik, tidak bisa berkumpul dengan orang tua, tidak bisa berkumpul dengan sanak saudara dan teman-teman semuanya gitu ya. Ini adalah sebuah saat yang bagus sekali untuk mengakses rasa prihatin itu. Jadi kita seolah-olah disuruh prihatin agar kita lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Rasa prihatin ini biasanya akan mengantarkan kepada kita untuk lebih meningkat spiritualitas kita ya, sehingga kita lebih berserah diri kepada Allah, lebih menerima setiap keadaan yang mungkin tidak enak, tapi kita mesti menerimanya karena jadikan ini sebagai suatu momen untuk prihatin, sehingga kita tidak perlu untuk banyak mengeluh, tapi kita bisa justru malah menikmati hari ini sebagai suatu momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua, kita bisa menjadikan momen lebaran di rumah saja ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan keluarga inti kita ya, yang biasanya mungkin sibuk bekerja, tidak ada komunikasi yang berkualitas di dalam keluarga dan lain sebagainya. Kita bisa menjadikan momen ini sebagai sarana untuk lebih bonding kita dengan keluarga lebih dekat lagi.
ya, istri dengan suami, suami dengan ayah dengan anak-anak, ya, ibu dengan anak-anaknya juga. Apalagi kemarin tidak ada sholat id berjamaah, jadi otomatis para ayah menjadi imam sholat id buat keluarganya. Ini suatu hal yang langka pastinya, ya. Seorang ayah dipaksa untuk belajar menjadi imam sholat id, begitu. Jadi dengan setiap anggota keluarga mengambil peran masing-masing, harapkan di dalam keluarga itu akan semakin bonding di antara kita semakin optimal, semakin erat, semakin harmonis, karena kita bisa meluangkan banyak waktu hanya untuk berkumpul dengan keluarga inti. Jadi sangat disayangkan jika dengan momen yang ada seperti ini kita berada di rumah saja, tapi tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas hubungan kita dengan orang-orang terdekat kita, baik kualitas komunikasi, kualitas hubungan, ya, kualitas perhatian, kualitas kasih sayang dan sebagainya. Ini menjadi ajang yang patut untuk kita syukuri sebagai momen untuk meningkatkan perbaruan kita lebih baik lagi dengan anggota keluarga inti kita. Terus yang ketiga, ada hikmah yang lainnya, yaitu kita lebih hemat di Lebaran kali ini, ya. Karena apa ya? Karena kita tidak banyak berkumpul-kumpul. Otomatis ketika kita tidak mudik, tidak banyak piknik, tidak banyak belanja, kita menjadi lebih hemat, ya. Meskipun kemarin tetap saja kita banyak bersedekah, membayar zakat dan sebagainya, ya, memberi hadiah kepada orang-orang tercinta, itu tetap kita lakukan. Cuma dengan kita di rumah saja, pasti pembiayaan yang biasanya banyak kita keluarkan saat Lebaran, baik untuk mudik, untuk belanja, untuk shopping, untuk makan-makan, untuk piknik, ya, untuk oleh-oleh dan sebagainya, akan menjadi berkurang. Nah, disinilah kita bisa lebih saving finansial, ya, sehingga tabungan kita bisa untuk jangka panjang yang mungkin lebih membutuhkan untuk hal-hal yang lebih urgent lagi, gitu. Jadi dengan Lebaran di rumah saja ini kita bisa menjadi lebih hemat, gitu. Terus yang selanjutnya, hikmah yang lainnya banyak sekali. Karena kita Lebaran di rumah saja, teman-teman kita dan kita juga belajar untuk meningkatkan kemampuan kita di bidang teknologi, ya. Lebaran di rumah saja ini kita jadi belajar bagaimana sih cara memakai Zoom, bagaimana cara memakai Google Meeting, bagaimana cara memakai WhatsApp, video call dan sebagainya, ya. Yang bagi para mungkin orang tua kita, para budaya-budaya kita yang sudah sepuh-sepuh, gitu, ya, itu merupakan suatu hal yang istimewa, gitu. Karena bagi saya pun, karena saya lumayan gaptek, gitu, ya, ini suatu pembelajaran yang bagus, gitu, karena saya jadi belajar gimana sih caranya menggunakan Zoom meeting dan sebagainya. Nah, buat para orang tua pun begitu. Jadi mereka jadi melek teknologi dengan adanya Lebaran di rumah saja ini. Jadi meskipun tidak saling berjumpa secara fisik, tetap berkomunikasi dan bisa melihat wujud fisik kita masing-masing, meskipun tidak bisa bersentuhan, tapi bisa melihat secara nyata melalui audio visual, begitu. Terus yang hikmah lainnya tentunya kita semakin menambah rasa syukur kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di masa pandemi yang seperti ini kita masih diberi kesehatan, ya, kita masih diberi kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, di mana saat ini mungkin ada para korban yang tengah sakit, gitu, karena COVID ini, atau mungkin keluarganya yang mereka ada yang menjadi korban sampai meninggal, atau bahkan para pekerja kesehatan yang saat ini tengah bekerja dengan keras untuk mencegah agar COVID ini menyebar lebih luas, dan juga agar orang-orang yang sedang dikarantina menjadi sembuh. Ini tentunya menjadi pekerjaan yang berat, ya, juga untuk para petugas keamanan dan sebagainya. Mereka bertugas sangat keras untuk menjaga agar
pandemi ini tidak meluas lebih banyak lagi, sehingga kita sebagai orang masyarakat umum yang saat ini alhamdulillah diberi kesehatan, masih diberi kemampuan untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup, itu layak sekali untuk syukurnya lebih dalam. Kita lebih dalam lagi untuk merasakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih lagi mereka yang terkena dampak ekonominya. Ada yang di PHK, ada yang bisnisnya bangkrut, ada yang omsetnya turun drastis. Apalagi mereka yang mempunyai banyak cicilan ya. Ini tentunya sangat berat buat teman-teman dan saudara-saudara kita. Makanya bagi kita yang tidak terdampak secara langsung gitu ya, kita mesti banyak-banyak bersyukur. Mudah-mudahan kita bisa menggali lebih banyak lagi pelajaran yang bisa kita ambil, sehingga kita menjadikan momen di rumah saja ini bukan menjadi momen yang penuh keluhan, tapi justru momen-momen yang bisa menjadikan kita meningkat, baik secara kualitas diri kita maupun kualitas karya kita ya, membuat kita lebih kreatif, lebih berdaya dan lain sebagainya. Mungkin demikian, terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.